Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Musdalifah, NIM 2102008 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum bioenvironmental tanaman perkebunan yang diampu oleh Ibu Salmiati, MPD, PhD. Dengan judul praktikum Pembibitan dan Replanting Tanaman Kelapa Sawit di PT Agrita Sari Prima. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pertanian yang penting di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat produktif dan menghasilkan minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai industri, seperti makanan, kosmetik, dan bahan bakar. Menurut Darmo Sarko et al. 2008, pembibitan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit terdiri dari dua tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Pembibitan pada pre-nursery adalah pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan. Sedangkan pada main nursery atau pembibitan utama dilakukan pada saat tanaman dipindahkan dari pre-nursery ke main nursery. Peremajaan atau replanting adalah proses mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang masih muda. Dikarenakan pohon kelapa sawit yang sudah tua hasilnya akan menurun setiap bulannya dan tidak akan produktif. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui teknik pembibitan kelapa sawit di perusahaan Agrita Sari Prima dan untuk memahami pentingnya proses replanting tanaman kelapa sawit untuk menjaga produktivitas. Budidaya atau pembibitan di PT Agrita Sari Prima menggunakan varietas DXP Icalic yang merupakan hasil persilangan dari Dura Banting dengan Vesivera afros yang memiliki keunggulan seperti rata-rata berat brondolan 12,94 gram, produksi CPO 8,2 sampai 8,5 ton per hektar per tahun, dan berat cangkang 10,83%. Pembibitan pertama atau pre-nursery di PT Agrita Sari menggunakan media tanam topsoil dengan campuran pupuk rock fosfat sebanyak 5 gram per polybag. Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari. Jika hujan dan jumlah air yang dibutuhkan tanaman terpenuhi, maka tidak dilakukan penyiraman. Untuk pemupukan yang dilakukan ada bivolan 30 gram 1 kali seminggu, antrakol 45 gram 3 kali seminggu, dan Benlox 45 gram 1 kali seminggu. Penyakit yang sering menyerang pada pembibitan kelapa sawit di pre-nursery adalah Purpuraria. Penanganan yang dilakukan PT Agrita Sari dengan cara memotong daun yang terserang untuk menghambat penyebaran Purpuraria. Jika tanaman yang terserang lebih banyak, maka akan dilakukan isolasi. Selanjutnya, pembibitan main nursery atau pembibitan tahap utama. Sebelum melakukan pindah tanam, tanah yang di dalam polybag 35 x 40 cm dimasukkan pupuk Ganoex 30 gram per polybag. Lalu, masukkan bibit kelapa sawit yang akan dipindahkan. Untuk jarak tanam pada pembibitan main nursery yaitu 90 x 90 cm, di mana satu blok terdapat 50 bibit kelapa sawit. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK 12:12 dengan dosis 15 gram per polybag per bulan. Untuk penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan menggunakan sprinkle selama 45 menit. Pada pembibitan main nursery di PT Agrita Sari terdapat 3 umur tanam kelapa sawit yaitu 5 bulan, 8 bulan, dan 10 bulan. Ini merupakan
merupakan salah satu contoh pengaplikasian nusa dari cangkang kelapa sawit pada pembibitan manuseri yang berumur 8 bulan pada PT Agrita Sari Prima yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya adalah bagian replanting. Kriteria replanting di PT Agrita Sari Prima yang pertama, SPH kurang dari 100 pokok per hektar. 2. Umur tanaman lebih dari 25 tahun. 3. Produksi menurun atau kurang dari 14 ton per hektar. 4. Kebijakan manajemen dari perusahaan. Tahapan dalam melakukan kegiatan replanting menurut Pandiangan 2015 yang pertama, persiapan lahan saat replanting yaitu memancang rumpukan. Yang kedua, land clearing diantaranya menubang pohon sawit, mencaca atau menciping, membongkar pohon sawit, membuat rehab, dan saluran air. Yang ketiga, penyemprotan gulma. 4. Menanam kacang-kacangan. Yang kelima, pembuatan lubang tanam secara manual dengan ukuran 60 x 40 cm. 6. Penanaman bibit kelapa sawit. Adapun tahap replanting di PT Agrita Sari yaitu melakukan persiapan lahan, melakukan chipping dengan ketebalan 10 cm yang bertujuan untuk mempercepat proses pembusukan dan menghindari serangan kumbang tanduk ataupun tikus, lalu menanam LCC atau kacang-kacangan dengan varietas Mucuna bracteata, lalu penanaman kelapa sawit dengan jarak 9 x 7,86 meter dengan SPH 142 pokok per hektar, dan terakhir pemupukan perdana dilakukan 1 bulan setelah tanam. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu proses pembibitan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Yang kedua, pembibitan PT Agrita Sari menggunakan varietas DXP Ikali. 3. Penyakit yang umum muncul pada pembibitan adalah pulpularia. Terakhir, proses replanting di PT Agrita Sari mencakup persiapan lahan, chipping, penanaman LCC, penanaman kelapa sawit, dan pemupukan.